네, 안녕하세요, 자이드 씨. 안녕하세요, 허성생님. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 체이드입니다. 18살. 인도네시아. 동남 인도네시아. 한국어를 좋아해요. 좀 더 완찬한 소개. apa itu artinya? 이거 쏜다는 것 같아요. 여러분 안녕하세요. 저는 제이드입니다. 한국어를 제가 1년 정도 독학으로 배웠어요. 제 한국어는 원어민만큼 좋지는 않은데 그래도 제 페이스에 만족합니다. 원래 제가 12살 때 한국에 대한 것들에 관심이 없었는데 5년 후에 한국어 다시 들을 때 관심이 많이 생겼어요. 그리고 제 생각에 한국어는 참 예쁜 것 같아요. 아무 말하면 결국에 예쁘질 것 같아요. 근데 한국어 배우기가 어렵잖아요, 여러분. 그렇게 힘들어질 때 그냥 좋아하는 드라마 보고 아니면 노래 듣고 그러면 다 괜찮아질 것 같아요. 지난달에 제가 한국어 스피킹 수업에 등록했어요. 수업 선생님은 너무 멋있는 사람이라서 시청자분들을 위해 제가 Learn Real Korean의 허 선생님하고 같이 이 영상을 준비했어요. 재미있게 봐주세요. 허 선생님, halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Terima kasih italki karena sudah mendukung video ini. Kalau kamu mau menang $140 paket kupon italki atau setara sekitar 2 juta rupiah, nantikan penjelasannya di video ini. Mungkin di judul video teman-teman ngelihat ada kata otodidak atau belajar mandiri. Tapi di sini aku tegaskan bahwa menurutku belajar otodidak itu seringkali overrated. Berarti bahwa kita seringkali mengagungkan belajar otodidak, padahal ada cara yang lebih efektif. Misalnya kita menggabungkan diri kita ke kelas bahasa atau kita ikut kursus intensif, belajar sama tutor dan sebagainya. Kalau misalnya mau self-learn atau otodidak itu tidak masalah sama sekali, tapi jangan sampai karena kita pengen dicap sebagai pembelajar otodidak, kita menutup diri kepada kesempatan-kesempatan belajar lainnya yang bisa membantu mengakselerasi proses belajar kita. 한국어를 네. 공부하고 싶은 학생들이 많은데 어디서부터 좋을까요? 제일 먼저는 당연히 한글. 질문하는 학생 중에서 선생님, 저는 쓰기를 안 해도 괜찮아요. 한글 안 하고 그러면 안 돼요. 힘들어요. Kalau mau belajar bahasa Korea, yang paling pertama yang harus kita kuasai adalah Hangul atau sistem penulisan bahasa Korea. Untuk mempelajari Hangul ini bisa hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Buka video Hangul, terus diselesain hari ini, itu besoknya kok dilatih udah bisa mulai-mulai hafal. Kalau misalnya kita nggak segera pelajari Hangul, nanti yang terjadi adalah kita malah menggunakan romanisasi. 이제는 뭐예요? 감사합니다. Romanisasi itu adalah penulisan huruf-huruf Korea dalam huruf-huruf Latin. Kenapa menggunakan romanisasi tidak disarankan? Karena huruf-huruf Hangul itu merepresentasikan suara yang berbeda dengan apa yang direpresentasikan oleh huruf-huruf Latin atau huruf Roman. 잘, Bang Jali. Cara cepet lancarnya adalah dengan latihan, nggak ada jalan pintas lain itu. Coba aja tulis nama diri sendiri, nama hewan, nama apapun, barang-barang bahasa Indonesia tapi dalam huruf Korea atau Hangul. Kemudian supaya belajarnya lebih asik juga kita bisa coba install Hangul di dalam HP kita. Dengan keyboard Hangul ini yang biasanya aku lakukan adalah dengan menggunakan jasa Papago, itu adalah translator pilihanku untuk bahasa Korea. Nanti setelah kita tulis apapun yang kita pengen dengan Hangul, kita bisa dengerin apakah itu sesuai dengan apa yang pengen kita katakan pada awalnya. like, comment, dan subscribe. Terus juga untuk menulis pakai tangan, coba pelajari juga bagaimana native speaker menulis. Ini baru aku ketahui setelah nonton videonya Lindy Boats. Itu katanya adalah bahwa orang yang native Korea dengan orang pembelajar Korea itu biasanya bisa ketebak dari cara dia menulis. Native speaker mau nulis Hangul sheet, itu nulisnya bukan kayak begini, tapi kayak begini. Untuk channel belajar Hangul itu aku menggunakan videonya Go Billy Sonsengnim. Kalau untuk bahasa Indonesianya itu yang bagus dan banyak yang rekomendasi adalah videonya dari Bora Sonsengnim. Setelah mulai lancar dengan Hangul, aku lanjut ke babak berikutnya, yaitu dengan menguasai 100 kosakata paling penting dalam bahasa Korea. Tiap kata itu ada layer-layernya yang sering kita temui dan kita butuhkan banget. Yang mungkin kita butuhkan, ada yang kayaknya kita butuhkan hanya 1 dari 1000 kesempatan. Misalnya diriku lebih mungkin menggunakan vocabulary yang berkaitan dengan sekolah daripada vocabulary yang berkaitan dengan jenis-jenis bawang. 100 most important vocabs bagiku belum tentu 100 most important vocabs bagimu. Tapi untuk memudahkan, kita juga bisa melihat 100 most important vocabs yang udah didata sama orang lain. Kalau aku sendiri menggunakan Quizlet untuk menguji diriku dan supaya semakin lengket dan lancar 100 kata tersebut. Kemudian untuk mengembangkan vocab, aku juga suka menulis lirik lagu, kemudian menandai kata-kata mana yang belum pernah aku temui sebelumnya. Kemudian
kemudian aku cari artinya. Dan nanti kalau misalnya kata tersebut emang penting, biasanya itu akan ketemu dalam lagu-lagu lain atau dalam kejadian tertentu di keseharian kita. Disitulah baru vocabnya mulai nempel. Kuncinya supaya vocabnya ini nempel adalah dengan terus terekspos ke bahasa Korea setiap harinya, dan setelah kita melakukan itu, lambat laun dengan sendirinya terlihatlah vocab-vocab mana yang lebih penting, mana yang bisa ditunda dulu. Bonus tip untuk kamus bahasa Korea, aku sangat suka menggunakan Naver Dictionary. Ini ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, dan itu menurutku paling lengkap dan paling akurat. Kalau untuk grammarnya, kita harus mulai dari mana? 쉬운 단어로 쉬운 문법으로 문장 만들기 연습부터 하는 걸 추천합니다. Memang rule of thumb-nya adalah dari grammar yang paling mudah, kemudian grammar yang paling sulit. Tapi yang mudah sama yang sulit itu cenderung relatif, dan setiap orang punya definisi gampang dan susah yang beda. Aku biasanya lihat dulu kira-kira potongan tata bahasa mana yang paling sering aku temui, dan atau tata bahasa tersebut menarik untukku. Kayak waktu itu, misalnya aku tertarik banget sama potongan grammar 있잖아요, 있잖아요, 없잖아요, 먹었잖아요. Dan itu karena lebih lengket di kepalaku, meskipun di struktur belajar itu mungkin ada di tengah-tengah, tapi aku belajar itu dulu daripada ngikutin 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Tapi seringkali ketertarikan kita itu kan terbatas. Jadi karena itu kalau misalnya nggak tahu mau ngapain atau kita butuh struktur yang bisa memberikan kita stabilitas, disitulah baru aku melihat misalnya podcast Talk to Me in Korean. Di situ udah runtut banget menurutku dari lesson 0 sampai lesson sekarang udah level 10. Atau aku juga suka menggunakan website How to Study in Korean. Ini menurutku juga sangat bagus. Kalau misalnya aku malas dengerin podcast, aku pengen cuma ngeliat informasi cepat aja, ini adalah go to website bagiku. Aku yakin juga ada banyak sumber-sumber belajar bahasa Indonesia lainnya. Nanti yang aku temukan akan aku taruh di deskripsi. Atau teman-teman juga silakan tinggalkan komentar di bawah. Pada akhirnya 3 hal tadi itu adalah hal-hal yang kita lakukan di atas kertas dan mungkin memang berguna bagi proses belajar kita. Tapi tentunya dalam menguasai bahasa tidak ada yang lebih efektif daripada deliberate practice atau menerjunkan diri kita langsung kepada situasi yang mengharuskan kita menggunakan bahasa tersebut. Ini aku bagi 2, yaitu adalah listening dan speaking. Kenapa aku taruh listening dulu? Karena aku baru tahu bahwa listening itu ternyata lebih penting daripada speaking. Kalau misalnya kita berbicara, kita itu mencoba untuk menyambungkan apa yang sudah kita ketahui. Dan seringkali kalau belajar bahasa, yang sudah kita ketahui itu nggak begitu banyak. Tapi kalau misalnya kita mendengarkan, ternyata proses belajar kita itu jadi terakselerasi. Kita jadi lebih ngerti apa yang orang-orang katakan di sekitar kita. Kita jadi lebih tahu bagaimana mengintegrasikan kita ke dalam situasi-situasi sosial. Kemudian kita juga bisa lebih menyadari hal-hal kecil yang dilakukan oleh native speaker yang nantinya bakal berguna saat sudah giliran kita untuk berbicara. 스피킹 더 잘하고 싶으면 어떻게 해야 할까요? 제일 좋은 방법은 이런 걸 많이 듣는 것? Supaya lebih efektif, yang terbaik bagiku adalah ketika apa yang kudengarkan atau kukonsumsi itu sudah aku pahami dari 60-80%-nya. Ini berarti bahwa bagian yang tidak aku ketahui itu ada sekitar 20-40%, tapi karena aku sudah memahami mayoritas dari apa yang dikatakannya, aku bisa mengasumsikan arti-arti yang tidak aku ketahui tersebut. Dengan melakukan ini, tidak hanya aku mendapatkan pengetahuan baru, aku juga merasa bahwa bahasa Koreaku itu sudah terlihat progresnya dan ini bagus untuk motivasiku. Untuk berbicara, kalau misalnya kita sendiri, cara yang terbaik bagiku adalah dengan melakukan shadowing. 듣기만 하고 보기만 하고 끝 하면은 내 머리에 안 남아요. 그런데 그 유튜브 영상들을 보고 말로 따라하고 인토네이션 있죠. 억양 같이 공부할 수 있어요. 바이드 씨처럼 팟캐스트나 아니면 여러 가지 유튜브 방송들을 많이 듣는 것이 중요한데 들으면서 연습을 하면 좋겠어요. Ini sudah aku bahas di video sebelumnya. Shadowing itu intinya adalah ketika kita melihat native speaker lagi berbicara, kemudian kita memimik gaya bicaranya tersebut. Tapi untuk speaking, cara terbaik adalah dengan benar-benar terjun di situasi di mana kita harus ngomong. Ini kita bisa cari antara teman yang lagi belajar dan udah lebih jago daripada kita, atau kita juga bisa ngomongnya dengan native speaker. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma ngomong sendiri aja, seringkali kita nggak tahu kita ngomongnya salah atau enggak, sehingga lama-lama itu jadi kebiasaan yang agak sulit untuk dihilangkan. Yang paling efektif, paling gampang, paling berkualitas menurutku adalah dengan menggunakan jasa tutor berbayar. Dengan ini tidak hanya kita bisa berbicara dengan native speaker, kita juga bisa belajar dengan orang yang memang sudah terlatih untuk bisa mengoreksi kita dan membantu kita supaya lebih lancar belajar bahasanya. Kalau aku sendiri ikut kelasnya Ho Song-seng-nim di Learn Real Korean, tapi salah satu yang paling terkenal dan yang direkomendasi juga oleh Ho Song-seng-nim, 스피킹을 하고
싶으면 뭐 아이토키 adalah italki. Punya kesempatan untuk belajar bahasa, termasuk bahasa Korea, adalah salah satu anugerah terbaik yang pernah aku terima dalam hidupku. Tidak hanya itu menjadikanku lebih pintar, itu juga membantuku untuk bisa terkoneksi dengan manusia-manusia lain. Itu rasanya lingkup duniaku, radiusnya bertambah beribu-ribu kilometer. Tidak hanya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman baru, itu juga membantuku untuk bertemu dengan kesempatan-kesempatan bisnis yang baru. Karena itu aku jadi yakin bahwa bahasa adalah cara bagi kita untuk menemukan hidup yang tidak pernah kita duga bisa kita temukan. Untuk menyambut Hari Persahabatan Internasional tanggal 30 Juli, italki mengadakan event seluruh dunia supaya orang-orang bisa terhubung dan berbagi senangnya, bahagianya, serunya belajar bahasa. Italki adalah salah satu cara terbaik bagimu untuk terhubung kepada native speaker dan juga pembelajar lainnya dari bahasa yang kamu inginkan. Serunya, kamu nggak perlu pergi ke tempat les, kamu bisa melakukan itu di kenyamanan kamar tidurmu. Italki ini punya komunitas yang gratis, juga punya kelas-kelas bersama tutor bersertifikasi yang kamu pilih. Italki ini 30% lebih murah daripada tutor-tutor offline, jauh lebih murah daripada sekolah-sekolah offline. Tapi meskipun demikian, materi pembelajarannya bisa lebih dipersonalisasi dan disesuaikan dengan apa yang kamu sukai. Mau kamu pengguna lama atau baru aja mau mendaftar ke italki, kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hingga 2 juta rupiah paket kupon italki dengan mengeklik link yang ada di deskripsi. Untuk teknis lebih lanjutnya, silakan klik link tersebut dan dari situ aku doain kamu semoga dapat $140 paket kupon italki. Yang terakhir teman-teman, sadari bahwa menguasai bahasa itu butuh waktu. Kebutuhan belajar setiap orang juga beda-beda. Ada yang mau ikut tes, ada yang karena hobi, ada yang ketemu seseorang dari negara tertentu. Jadi karena itu jangan terlalu minder ketika kita melihat bahwa progres orang lain itu terlihat lebih jauh daripada kita. Coba aja kita fokus menikmati perjalanan belajar bahasa tersebut, karena reward yang datang dari belajar bahasa itu justru datang dari kesulitannya. Kalau misalnya semua orang bisa belajar bahasa, pasti nggak spesial dan nggak ada rasa fulfillment yang sedalam itu. Syukurnya dibandingkan dengan bahasa lain, aku melihat bahwa orang yang belajar bahasa Korea itu lebih niat dan lebih semangat. Karena biasanya orang yang belajar bahasa Korea itu tidak dipaksa atau diharuskan, melainkan itu karena pilihan mereka sendiri, entah karena suka nonton drakor atau tergabung dalam fandom tertentu, atau apapun itu yang sejalan dengan hobi atau kesukaanmu. 인도네시아 학생들이 진짜 열심히 해요. 다른 나라 학생들보다 좀 열심히 하는 그런 성격이 있는 것 같아요. Di video ini aku membahas lebih mendetail tentang bagaimana aku belajar bahasa Korea dari nol. Kalau misalnya kamu mau lihat tips belajar bahasa yang lebih general untuk mengakselerasi pembelajaranmu, silakan tonton video yang sudah aku bikin di sini. Itu udah ada ratusan ribu penonton dan semoga itu tandanya videonya berguna. 잘 봐주셔서 감사합니다. 한국어 공부 화이팅! 구독, 좋아요 여러분 고맙습니다.